Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadir kiram, para alim, ulama, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat menunaikan sebagian kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita panjatkan dengan penuh harapan semoga kita semua besok hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kemuliakan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan. Sungguh ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat nanti, bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bagi orang yang benar-benar beriman dengan hari akhir, menginginkan kehidupan di akhirat, menginginkan dekat dengan Allah, menginginkan kehidupan di akhirat nanti. Maka tidak ada jalan lain terkecuali kita mengikuti Rasulullah. Makanya di dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan Muhammad, sekiranya kalian semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain terkecuali harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun pasti akan mencintai kita. Kita bisa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam sebuah ayat Nabi kita Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi kita Muhammad dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa untuk manusia adalah akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang begitu sangat agung, la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak lebih utama daripada yang lain. Jadi makanya dalam sebuah hadisnya pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutus kami hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam kisah-kisah juga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, yang di kota Mekah itu sendiri adalah pada zaman itu adalah peradaban akhlak yang begitu sangat buruk, sehingga Nabi Muhammad SAW pun tadi digambarkan adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan ataupun untuk memperbaiki akhlak. Akhlak begitu sangat mulia sehingga banyak ungkapan-ungkapan ulama yang menggambarkan begitu utamanya akhlak. Ada suatu ungkapan man laisal adab kadzubab gitu ya.
Orang yang tidak mempunyai adab, orang yang tidak mempunyai akhlak itu ibarat bagaikan lalat. Tidak ada orang yang tidak apa tidak ada orang yang tidak benci terhadap lalat. Tidak ada orang yang merasa senang dengan kehadiran lalat. Itulah ibarat manusia yang tidak punya akhlak, dimanapun dia pasti dibenci oleh orang. Tidak ada orang yang suka terhadap orang yang tidak mempunyai akhlak. Man laisal adab kadzubab. Kemudian ada ungkapan lagi adalah man laisal adab laki matalah. Orang yang tidak mempunyai adab, orang itu tidak mempunyai harga diri sama sekali. Laki matalah. Man tawadha. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan dalam suatu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam suatu ungkapannya adalah man tawadha rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa orang itu selalu tawadhu, mempunyai akhlak yang mulia, maka Allah pasti akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan barang siapa orang itu takabur, sombong, tidak mempunyai adab, maka Allah akan merendahkan orang tersebut. Itulah kaitannya dengan masalah adab. Dalam pepatah kita juga banyak ungkapan-ungkapan kaitannya begitu mulianya adab, ya. Sopan santun berarti menghargai diri sendiri. Orang yang tidak mempunyai sopan santun sama saja orang itu tidak mempunyai harga diri. Itulah ungkapan adab yang begitu sangat mulia. Kemudian bagaimana kita beradab dalam sebuah ungkapannya, Imam Abul Qasim Al-Junaidi menggambarkan adab kita berbagai macam tingkatan. Yang pertama diungkapkan oleh siapa? Imam Abul Qasim Al-Junaidi, as-syubah ma'allah bi husnil adab wa dawamil haibati wal muraqabah. Was-suhbah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa luzumil zahiril ilmi. Was-suhbah ma'a awliyaillah bil ihtiram wal khidmah. Was-suhbah ma'al ahli bi husnil khuluq. Was-suhbah ma'al ikhwan bi dawamil bishri ma lam yakun isman. Was-suhbah ma'al juhal bid du'a war rahmah. Di antara pengertian-pengertian adab itu sendiri adalah ketika kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita lebih prioritas memperbaiki akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangan ulama-ulama sufi, gambaran adab terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah diungkapkan dengan kalimat sidqut tawajjuh ilallah. Sidqut tawajjuhi ilallahi bi iqraril aji wal iftiqar wal inkisar. Itu adalah ungkapan adab apa yang digambarkan oleh ulama-ulama sufi. Adab terhadap Allah adalah benarnya seseorang ketika menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menghadapkan diri kepada Allah dengan benar. Itulah adab. Gambarannya adalah ikrar bi ikraril ajzi wal iftikar wal inkisar, yaitu mengakui ataupun mengikrarkan diri di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya adalah seorang hamba yang sangat lemah, seorang hamba yang sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang begitu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pengertian adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama sufi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membayangkan apa yang diminta, tetapi yang dibayangkan adalah keadaan dirinya. Satu contoh misalkan ketika ulama-ulama sufi berdoa kepada Allah kaitannya dengan masalah rizki, tidak membayangkan akan mendapatkan rizki yang banyak, tetapi yang dibayangkan adalah dirinya adalah orang yang sangat fakir, yang sangat butuh kepada Allah. Itulah gambaran diantaranya adab. Di antara pengertian adab adalah demikian. Kemudian kalau Imam Abdul Qadir Jailani diantaranya lagi adalah mengungkapkan adab itu la yuridu nabi ibadihi illal ma'bud. Jadi begitu banyak ungkapan-ungkapan yang menggambarkan adab kita kepada Allah. La yuridu nabi ibadihi illal ma'bud.
yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan apapun terkecuali yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Itu adalah adab ya. Kalau kita kan masih jauh dari yang pengertian demikian ini ya. Kita ketika beribadah masih ingin ini, ingin itu, ingin surga, takut neraka dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani belum digambarkan orang itu mempunyai adab terhadap Allah. Karena dia belum sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah yang harus menghambakan diri kepada Allah. Jadi pernah kami ungkapkan perasaan kita umumnya ketika beribadah kepada Allah masih merasa bahwa diri kita ini adalah seorang pekerja. Nah, ketika kita beribadah minta upah kepada Allah. Jadi belum sepenuhnya merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba yang semestinya memang harus menghambakan diri kepada Allah. Itu diantara pengertian kurangnya etika kita ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu ketika kita beribadah menuntut balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi ketidaksopanan kita kepada Allah, ketidakpunya akhlakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memastikan sesuatu tanpa ataupun istilahnya tidak menghiraukan kehendak Allah Subhanahu wa taala lagi. Suatu contoh ketika kita berjanji, mempunyai janji dengan kawan, kemudian kok menafikan masyiatillah, itu juga bagian kita tidak sopan terhadap Allah. Karena setiap sesuatu yang terjadi tidak lepas dari kehendak dan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memastikan sesuatu apa yang akan terjadi pada dirinya, itu ya juga bagian dari ketidaksopanan seseorang terhadap Allah. Suatu contoh berjanji kemudian memastikan, iya pokoknya besok saya datang, saya pasti datang. Ungkapan seperti ini kelihatannya sepele, Pak. Tetapi dalam pandangan ulama-ulama sufi itu adalah ketidaksopanan seseorang terhadap Allah. Karena menafikan kehendak Allah, orang itu akan bisa melakukan sesuatu dan tidaknya esok hari itu ketika dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin orang itu bisa melakukan apa. Jadi memastikan sesuatu pada waktu yang akan datang itu adalah bagian dari ketidaksopanan seseorang terhadap Allah. Kemudian diantaranya lagi adalah perilaku ataupun istilahnya ketidaksopanan kita kepada Allah adalah ketika kita mempunyai suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditakdirkan Allah kepada diri kita. Umumnya kita sebagai orang awam, ketika Allah mentakdirkan kita sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita, kita merasa senang, kita begitu memuliakan Allah. Tetapi ketika Allah mentakdirkan kita, menghendaki kita dengan sesuatu yang tidak kita kehendaki, tidak sesuai dengan nafsu kita, nah kita kadang-kadang curiga kepada Allah. Itu juga sebenarnya pada dasarnya adalah bagian dari ketidaksopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah ungkapan dalam sebuah ayat apa? Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Itu juga gambaran ungkapan ketidaksopanan seseorang atau seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji, diberi kesehatan, diberi rezeki yang lapang, dia menganggap Allah telah memuliakan dirinya. Ketika orang itu baru dikehendaki oleh Allah dengan ujian, sakit ataupun kekurangan rezeki, mereka menganggap bahwa Allah telah menghina mereka. Itu ya gambaran ketidaksopanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bagian ketidaksopanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di antaranya keutamaan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adabu ayyakuna sulu sayyidin man la adaba lahu fala syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah al abdu yasilu bi ibadatihi ila jannah wala yasilu ila hadratillahi illa bil adab fil ibadah wa man lam yura'i fi ta'ati fa huwa mahjub. Ini pentingnya ketika kita beribadah kepada Allah harus selalu disertai dengan adab. Adab itu adalah hampir-hampir menyamai 2/3 agama poinnya terhadap masalah adab, masalah etika, masalah etika. Barang siapa orang itu tidak mempunyai adab, sama saja orang itu tidak beragama, tidak mempunyai syariat, tidak mempunyai keimanan, tidak mempunyai tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba al-abdu, seorang hamba bisa jadi masuk surga ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan adab ketika melakukan amal ibadah. Sampai-sampai diungkapkan oleh ulama sufi adalah waman lam yura fi taati mahjubun anillah. Barang siapa orang itu tidak mempunyai etika ketika melakukan amal ibadah, maka dia akan terhijab, dia tidak akan bisa sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pentingnya, begitu prioritas adab harus diusahakan sebaik mungkin ya. Jadi kita harus pasrah sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambaran adab lagi digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu banyak ungkapan-ungkapan adab yang begitu sangat banyak. Di antaranya adalah amrun yamtasiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadrun yardhuhu bihi. Itu di antara ungkapan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu melakukan perintah Allah. Apapun bentuk perintah Allah, kita yakin bahwa itu pasti baik. Kita harus selalu menjauhi larangan Allah. Kemudian kita harus selalu ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya gambaran juga orang itu tidak mempunyai adab terhadap Allah. Itu ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Kanani dalam kitab Minahus Saniyah menggambarkan adab itu diantaranya adalah wallahi laula annahu ta'ala farada alayya dzikrahu lama tajarratu an adkurahu ijlalan lahu misli yadkurul haqqa ta'ala wa lam yakzul famahu bi alfi taubatin. Ini suatu perasaan etikat seorang ulama sufi terhadap Allah itu digambarkan dengan ungkapan seperti ini ya. Demi Allah, seandainya Allah tidak mewajibkan, tidak memerintahkan aku untuk zikir, menyebut namanya, niscaya aku tidak berani menyebut nama Allah. Karena orang yang seperti saya ini masih banyak dosa-dosa yang dilakukannya sebelum taubat, sebelum membersihkan lisanku 1000 kali taubat. Itu ungkapan perasaan etika. Begitu etikanya Imam Abu Bakar Al-Kanani tidak berani menyebut nama Allah seandainya Allah tidak mewajibkan menyebutnya. Karena perasaannya begitu sangat kotornya mulut ini sehingga tidak pantas untuk mengatakan menyebut kalimat Allah, menyebut nama Allah. Makanya ini kadang-kadang diungkapkan oleh ulama-ulama fikih wad'u syai'i fi ghairi mahalli zulmun. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu adalah suatu kedzaliman. Kalimat Allah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang begitu sangat agungnya. Ketika diucapkan bukan pada tempatnya, maka adalah sebagai suatu kedzaliman. Ulama sufi juga digambarkan lagi adalah ketika kita zikir di hammam, tempat kamar kecil, itu hukumnya haram. Ya karena tadi tidak adanya etika menyebut kalimat yang begitu mulia, yang begitu agung di tempat yang kotor. Itu diantaranya apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Kanani menggambarkan seperti itu. Demi Allah, seandainya Allah tidak mewajibkan aku zikir kepadanya, aku tidak berani zikir menyebut nama Allah karena kotornya lisanku. Itu adalah gambaran perasaan adab seorang ulama sufi.
Kemudian lagi adalah ada ungkapan lagi wa mim ba'dil adab al khaya wa isarullahi alal khalqi. Di antaranya adalah gambaran adab yang sebenarnya kita juga sangat paham, tetapi perasaan kita masih belum bisa mempraktikkan adab yang seperti ini. Di antara pengertian adab adalah kita harus mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih memprioritaskan Allah terhadap makhluknya ya. Jadi itu adalah di antara gambaran adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, kalau malu. Umumnya kan kita masih tidak punya rasa malu. Kalau kita mempunyai rasa malu, benar-benar sudah mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menjadi orang soleh. Cuma ya tadi perasaan kita masih banyak tidak malu kepada Allah daripada malunya. Dari apa yang digambarkan malu, perasaan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan wastahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabat, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat menjawab, ya Allah, aku sangat malu kepada Allah. Kemudian Nabi menggambarkan malu kepada Allah itu ketika orang itu bisa menjaga semua anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah ya. Nah, itu digambarkan seperti itu. Nah, kita kadang-kadang ketika diperintah Allah kadang-kadang masih tidak melakukan. Ketika dilarang Allah masih malah jalan. Nah, itu ya sebenarnya perasaan kita tidak mempunyai malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya semestinya ketika diperintah dijalankan, ketika dilarang ya ditinggal. Nah, kadang-kadang kita terbalik, ketika diperintah malah tidak melakukan, tetapi kalau dilarang malah dijalankan. Nah, itu ya merasa kita tidak mempunyai rasa malu kepada Allah. Orang yang tidak mempunyai rasa malu ya tidak mempunyai etika. Itu diantaranya gambaran adalah wa mim ba'dil adab al khaya wa isarun lillah alal khalqi. Kita lebih mengutamakan Allah daripada makhluknya. Nah, kita juga semestinya masih sering mengutamakan makhluk dibandingkan Allah. Suatu contoh misalkan ketika ada perintah Allah, kemudian ada keinginan kaitannya hubungan makhluk, keinginan masalah dunia. Biasanya yang didahulukan urusan dunianya daripada urusan perintah Allah. Itu juga sebenarnya adalah kita tidak mempunyai adab, tidak mempunyai etika kepada Allah. Jadi mengabaikan urusan Allah, tetapi lebih prioritas mengurusi urusan makhluk. Itu adalah bagian dari gambaran orang itu tidak mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala.